Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesar Ramadan Susanto dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 90 Jakarta. Di sini saya dan kelompok saya akan memberikan uraian dan penjelasan tentang penindakan pelanggaran oleh Satpol PP selama masa pandemi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman seanggota saya. Yang pertama ada Andini Seridewi sebagai notulen, lalu ada Anggiat Hakim sebagai moderator, ada Firas Ezra, Naufal Dava, Abdul Nabhan sebagai editor, dan yang terakhir ada Muhammad Fauzan, Abang Raihan, Muhammad Ganem, Dea Gladys, Amelia Kumala, dan Arista Widyadari yang bertugas sebagai presentator. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, kami ingin memperlihatkan sedikit cuplikan video yang diambil dari Kompas TV. Silakan disimak cuplikan tersebut. Di Cilandak, Jakarta Selatan, seorang pemuda bahkan nekat melawan petugas karena tidak mau diberi sanksi saat terkena razia masker. Setelah sempat terjadi adu mulut, pemuda ini akhirnya bersedia diberi hukuman berupa sanksi sosial membersihkan saluran air selama 30 menit. Selain melawan petugas, ada pula sejumlah pengendara yang memutar balik kendaraan mereka agar terhindar dari razia masker. Setelah melihat cuplikan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang melanggar protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Padahal, protokol tersebut dibuat untuk melindungi kita dari virus corona yang masih menjadi bahaya ini. Nah, karena hal itu, Satpol PP harus sampai melaksanakan razia untuk menertibkan masyarakat agar patuh terhadap protokol-protokol yang sudah ada. Dan karena itu juga, kelompok saya ingin menguraikan dan menjelaskan penindakan pelanggaran oleh Satpol PP agar kita patuh terhadap protokol tersebut dan sadar betapa pentingnya protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berakhir. Tak perlu berlama-lama lagi, silakan disimak penjelasan yang diberikan oleh para presentator. Ya, perkenalkan, nama saya Anggiat Hakim Praisilaen. Saya sebagai moderator di kelompok ini. Pertama-tama akan ada penjelasan dari Fauzan tentang tren jumlah pelanggar. Untuk Fauzan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang tren pelanggaran PSBB di data Satpol PP. Data yang saya punya itu dari tanggal 1 September sampai tanggal 14 September 2020. Grafik ini yang biru ini menyatakan jumlah pelanggar. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu grafiknya menurun ya. Nah, setelah PSBB kembali diberlakukan, ini masih transisi. Nah, tanggal 6 September PSBB mulai diberlakukan, grafik naik yang membentuk seperti parabola sampai tanggal 12 September. Nah, 12 September sampai 14 grafik cenderung naik. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk penjelasan yang kedua dari Dea tentang umur pelanggar dan jenis kelamin pelanggar. Untuk Dea, dipersilahkan. Saya Dea Gladys akan mempresentasikan subdata rata-rata umur pelanggar PSBB yang ditindak oleh Satpol PP berdasarkan sumber website corona.jakarta.go.id. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa umur pelanggar yang paling sedikit adalah pada usia di atas 60. Terdapat 2,1% atau sekitar 180 orang. Dan pada usia 51 sampai 60 terdapat 6,4% atau sekitar 543 orang. Dan umur pelanggar yang paling banyak yaitu pada usia 21 sampai 30. Terdapat 31,1% atau sekitar 2.621 orang. Para pelanggar pun didominasi oleh pelanggar laki-laki yaitu sebanyak 81,7% atau sekitar 6.912 orang dari keseluruhan pelanggar. Sedangkan pelanggar perempuan terdapat 18,3% atau sekitar 1.552 orang. Untuk yang ketiga akan dijelaskan oleh Arista rata-rata jumlah pelanggar per jam. Untuk Arista, dipersilahkan. Saya, Arista Widyadari, akan mempresentasikan subdata rata-rata jumlah pelanggaran aturan PSBB per jam yang ditindak oleh petugas Satpol PP berdasarkan sumber dari website corona.jakarta.go.id.
Rata-rata jumlah pelanggar tertinggi ketiga terjadi pada jam 9 pagi sebanyak 68,15. Tertinggi kedua terjadi pada jam 11 siang sebanyak 82,69. Dan yang paling tertinggi terjadi pada jam 12 siang sebanyak 88,85. Sedangkan rata-rata jumlah pelanggar terendah ketiga terjadi pada jam 1 dini hari sebanyak 5. Terendah kedua terjadi pada jam 6 pagi sebanyak 4,83. Dan yang paling terendah terjadi pada jam 4 pagi sebanyak 3. Berdasarkan data tersebut, dapat saya simpulkan bahwa jumlah pelanggaran paling banyak terjadi di siang hari. Puncaknya pada jam 12 sebanyak 88,85. Yang keempat akan dijelaskan oleh Abang tentang jenis pelanggaran. Untuk Abang, dipersilahkan. Jadi yang selanjutnya ada jenis pelanggaran. Di sini bisa dilihat data visualisasi jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta. Ada pelanggaran tidak menggunakan masker, tidak mengatur waktu kunjungan, tidak menjaga jarak, dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya. Dari data yang terdapat di web corona.jakarta.go.id, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus pelanggaran yang banyak itu adalah tidak menggunakan masker, sebanyak 8.375 kasus. Sementara itu yang paling sedikit adalah tidak membatasi jumlah pekerja atau pengunjung paling banyak 50% dari kapasitas tempat atau fasilitas umum. Yang kedua ada tidak menjaga jarak atau physical distancing antara orang. Yang ketiga, tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat atau fasilitas umum sebanyak 2 kasus semua itu. Jika dilihat dari pelanggaran di atas, yang paling banyak pelanggarannya adalah tidak menggunakan masker. Padahal, pemerintah sudah menghimbaukan untuk kita mengikuti protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak 1-2 meter. Dan berdasarkan pasal 5 Pergub, warga yang tidak mengenakan masker akan didenda administrasi sebesar 250.000 atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum menggunakan rompi selama 1 jam. Jadi jika dilihat dari kebijakan tersebut, pemerintah sudah berusaha untuk memutuskan angka penularan COVID ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya pelanggaran yang terjadi adalah karena kelalaian masyarakatnya sendiri. Yang kelima akan dijelaskan oleh Ganem tentang sanksi pelanggaran. Untuk Ganem dipersilahkan. Ini adalah data sanksi pelanggaran. Terdapat jenis sanksi, denda, dan jumlah pelanggar. Pada urutan pertama, ada kerja sosial memiliki jumlah pelanggar sebanyak 7.655 pelanggar. 2. Denda administrasi sebesar Rp83.736.850 dengan jumlah pelanggar 652 pelanggar. 3. Ada kerja sosial dan teguran tertulis. Jumlah pelanggarnya sebanyak 90 pelanggar. 4. Teguran tertulis dan kerja sosial memiliki pelanggar sebanyak 23 pelanggar. 6. Teguran tertulis dengan pelanggar sebanyak 21 pelanggar. 7. Penutupan sementara 1 kali 24 jam yang memiliki 2 pelanggar. 8. Kerja sosial dan denda administrasi sebesar Rp400.000 pada 2 pelanggar. 9. Segel dan kerja sosial yang dikenakan sanksi kepada 2 pelanggar yang telah melanggar. 10. Sanksi segel yang dikenakan pada 1 pelanggar. 11. Kerja sosial dan segel pada 1 pelanggar. Yang terakhir, penutupan sementara 1 kali 24 jam dan teguran tertulis terhadap 1 pelanggar. Terima kasih. Yang terakhir, yang keenam, akan dijelaskan oleh Amel tentang persebaran lokasi pelanggan dan 10 kelurahan terbesar lokasi pelanggaran. Untuk Amel, dipersilahkan. Amelia Komalasari akan mempresentasikan tentang persebaran lokasi pelanggaran. Dari data yang terdapat di https coronajakarta.co.id, kita bisa menyimpulkan bahwa dari data di atas, persebaran lokasi pelanggaran paling banyak terjadi di daerah Jakarta Utara. Analisisnya dapat kita simpulkan dari data tersebut bahwa di daerah Jakarta masih banyak terjadi pelanggaran karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap wabah yang sedang menyerang, padahal pemerintah sudah menghimbau
masyarakat agar menaati aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri menyebabkan bertambahnya penderita wabah tersebut. Selanjutnya, top 10 kelurahan lokasi pelanggaran. Dari data yang terdapat di https coronajakarta.co.id data visualisasi bahwa top 10 kelurahan lokasi pelanggaran yang paling banyak terjadi di Kelurahan Pinang Sia dengan jumlah kasus sebanyak 502 kasus. Sedangkan lokasi pelanggaran paling sedikit terdapat di daerah Kebonjeruk dengan jumlah pelanggaran mencapai 138 kasus. Analisisnya, jika dilihat dari 10 lokasi kelurahan di atas, yang paling banyak terjadi di daerah Pinang Sia dengan jumlah kasus sebanyak 502 kasus dan yang paling sedikit terdapat di daerah Kebonjeruk dengan jumlah pelanggaran mencapai 138 kasus. Perkenalkan, nama saya Dini Dewi dari 12 IPA 3. Saya sebagai notulen akan menyimpulkan data yang sudah disampaikan sebelumnya. Tren jumlah pelanggar dapat kita simpulkan dari data tersebut bahwa pada tanggal 9 September terdapat 1.523 jiwa yang melanggar peraturan, di mana itu merupakan pelanggaran terbanyak. Dan pelanggaran terendah terdapat pada tanggal 5 September, yaitu sebanyak 63 jiwa. Umur dan jenis kelamin pelanggar yang banyak melakukan pelanggaran, yaitu di umur terdapat di kisaran 21 sampai 30 tahun. Itu sebanyak 31,1% atau 2.621 orang. Jenis kelamin yang sering melanggar peraturan yaitu laki-laki sebanyak 81,7% dari jumlah keseluruhan. Rata-rata jumlah pelanggaran per jam. Dapat kita lihat dari data tersebut bahwa jumlah pelanggaran paling banyak terdapat pada jam 12 siang dan jumlah pelanggaran terendah terdapat di jam 4 pagi, yaitu sebanyak 3. Jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran yang paling sering dilanggar oleh orang lain adalah yaitu tidak menggunakan masker. Itu sebanyak 8.375 jiwa. Sanksi pelanggaran bagi para pelanggar yang paling banyak diberikan yaitu berupa kerja sosial, itu sebanyak 7.655. Sekian dari kelompok kami. Mari kita akhiri presentasi ini dengan membaca doa penutup majelis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.